Tius, mungkin gue mau bertanya dulu nih sebelum kejauhan ya. Jadi tadi seperti yang gue udah tanyakan, kenapa sih dari pihak sebelah sana kemudian mereka menolak pemahaman Trinitas, dan Elia menjawab bahwa memang dari sejak awal mereka sudah didoktrin ya kan, bahwa ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Maria. Tadi Elia sebut begitu ya. Nah, di sisi yang lain kan bahwa Gereja Katolik Roma kan juga menuhankan Maria ya. Enggak dong. Ya, Maria maksudnya dianggap sebagai ibu Yesus, jadi dianggap sebagai gimana sih pemahaman? Hah? Gak apa-apa. Iya Lanjut kan, aja, iya apa-apa. kan. Jadi maksudnya mereka menganggap bahwa kalau seumpamanya kita doa sama Yesus, ya lebih baik kita ke Maria, karena supaya Maria ibunya Yesus. Jadi nanti kalau kita doa ke Maria, nanti biar Maria yang maksa ke Yesus. Kan dulu gue diajarin begitu waktu di Katolik. Nah, maksudnya kenapa juga gereja dalam tanda kutip aliran Katolik itu juga bisa punya pemahaman tentang Maria itu, yang Oke. Tapi sorry to say, justru kita ini yang Protestan ini yang nggak ngerti. Kita ini Protestan ini sama seperti Luther. Saya bukan Katolik ya, saya Protestan dan saya Lutheran. Kalau Lutheran melihat di surga sana mungkin dia senyuman. Tapi saya Lutheran. Kenapa saya katakan begitu? Karena Lutheran tradisional pun itu menghormati Maria. Kenapa sih Maria itu harus dihormati? Masalah kenapa doa kepada Maria gini. Dalam iman Katolik, penyembahan itu disebut dengan latria. Latria itu hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Kepada Maria itu disebut dengan hyperdulia, penghormatan tertinggi. Kenapa iman Katolik itu menghormati Maria begitu tinggi? Karena Maria lah tabut perjanjian baru. Dialah tempat berdiamnya sabda itu. Kalau di perjanjian lama, hukum, coba di dalam tabut perjanjian lama ada 3 benda. Ada roti mana, ada tongkat Harun, dan ada apa? Satu lagi, loh batu. Mewakili kenabian, keimamatan, dan kerajaan Mesias. Di dalam perut Bunda Maria ada pribadi bernama Kristus yang adalah raja dari Daud, imam dari Melkisedek, dan nabi menurut Musa. Jadi Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Makanya dia begitu dihormati. Sama seperti tabut perjanjian lama yang begitu dihormati, maka tabut perjanjian baru pun dihormati. Nah, apakah orang Katolik menyembah Maria? Tidak. Mereka menghormatinya. Lalu ketika berdoa kepada Maria, mereka tidak pernah berdoa kepada Maria. Mereka berdoa bersama Maria agar dia memohon kepada Maria, Maria memohonlah, berdoalah bersamaku, sampaikanlah permohonanku kepada putramu. Itu bukan berarti Maria jadi imam. Sama seperti saya mengajak, doakan saya ya sama Tuhan. Maka saya mengajak Bunda Maria untuk turut berdoa bersama saya kepada Kristus, agar Kristus menyampaikan kepada Bapa. Itu. Cuma ketika Luther itu protes kepada gereja, memang gereja Katolik pada masa itu ada bercacat. Kita nggak bisa tutupi itu, karena tidak ada reaksi tanpa aksi. Tapi semua tentang kekatolikan waktu itu dibenci oleh Luther, dilanjut sama Calvin. Makanya sekarang perang orang Luther dan Katolik itu selalu lanjut. Tapi saya tidak tertarik untuk itu, karena saya tidak membawa Injilnya Luther, saya tidak membawa Injilnya Paus, saya bawa Injilnya Kristus. Gitu ya. Jadi mau kamu Katolik, mau kamu, meskipun saya Protestan, kalau ada orang Protestan salah paham dengan iman Katolik itu saya lurusin, bukan begitu. Agar tidak ada kebencian di antara tubuh Kristus. Jadi ya itu kita salah kepada orang Katolik. Orang Katolik itu bukan sembah Maria.
Mereka berdoa bersama Maria, bukan kepada Maria. Dia mengajak Maria untuk turut mendoakan apa yang dia doakan juga, agar disampaikan kepada Kristus dan Kristus menyampaikannya kepada Bapa. Gitu. Oke, jadi kalau memang pemahaman seperti itu, dan kemudian dari yang di seberang sana juga punya pemahaman yang sama, berarti pemahaman orang seberang juga nggak salah dong, El, berarti? Oh enggak. Orang seberang itu terpengaruh pengajaran sesat namanya kolidrianisme atau marianisme. Jadi mereka ini terpengaruh oleh pengajaran sesat di sekitar semenanjung Arabia, itu namanya kolidrianisme. Jadi kolidrianisme ini menganggap Bunda Maria itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi ya ketika mereka terusir ke tanah Arab, ya mereka belajar dari situ. Gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan mereka yang lahir di abad ke-7 ini menjadi standar menilai kita, karena mereka itu lain sendiri. Entah dari mana datangnya, gak jelas. Ya, kita nggak tahu, semua dicampur-campur. Ya, nah jadi kalau mengatakan mereka tidak salah, mereka justru salah karena tidak memahami apa yang kita imani sejak semula. Bahwa sejak semula mereka lahir di abad ke-7. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu sudah ada di abad ke-3. Apakah di dalam pengakuan iman Nisea ada dilibatkan Bunda Maria? Satu pun gak ada nama Maria dalam pengakuan iman. Lalu kenapa tambah-tambah Maria? Karena memang mereka belajar dari yang sesat, jadi ikutan sesat. Gitu mereka. Ya sama seperti mereka tidak percaya Yesus Tuhan. Apakah karena memang Yesus bukan Tuhan? Kan begitu. Kalau kita mengikutkan logika itu, kalau mereka mengikuti ini berarti benar dong yang sebelah. Loh, ketika mereka bilang Yesus enggak Tuhan, apakah benar Yesus bukan Tuhan? Ngawur itu. Ya. Karena mereka belajar Kristen dari orang Arian yang diusir oleh Athanasius di dalam konsili Nisea tahun 325. Diusir ke sana, mereka enggak mampu berdebat dengan Athanasius. Maka mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi yang sesat jangan dicampur ke yang benar. Gitu. Kira-kira bisa ditanya keluar dari topik ini nggak? Apa saja tanya. Apa saja. Oke, saya kemarin sempat dengar Bung Elia sampaikan bahwa tentang Maria yang adalah tabut perjanjian itu ya, kalau tidak salah ya. Itu kira-kira dasarnya apa ya? Dasar kitab sucinya apa ya? Maria adalah tabut perjanjian baru karena di dalam kandungan Maria ada apa yang ada di dalam tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian, ya, ada 3 hukum, 2 loh batu, tongkatnya si Harun, keimamatan, dan juga roti mana yang memberi hidup. Di dalam kandungan Bunda Maria ada Yesus Kristus yang adalah sang hukum, yang adalah imam dari Melkisedek, dan yang adalah sang hidup itu sendiri. Jadi Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru, bahwa di dalam dialah firman itu adalah hukum yang mengimamati kita dan yang menghidup kita itu menjadi daging. Ayatnya secara eksplisit ada nggak? Tidak ada. Tapi itu adalah pandangan-pandangan gereja-gereja purba, dan itu punya reasonnya, tidak asal dibuat. Karena memang jelas bahwa apa yang ada di dalam tabut perjanjian itu telah digantikan kepada apa yang baru, yaitu Bunda Maria, Sang Theotokos. Oke. Kira-kira yang menjadi rujukan dari bapak-bapak gereja itu siapa yang berpandangan seperti itu ya? Ya itu pandangan mereka. Ya, salah satunya siapa ya? Karena saya melihat ya, ini kalau dipaksakan malah tidak punya dasar kitab suci sebenarnya ya. Dan kalau ditarik ya, tidak ada kovenan yang mengkaitkan itu. Bahkan rujukan kepada Maria sebagai tabut perjanjian itu pun saya kira terlalu dipaksakan menurut saya. Ya. Santo Gregory, Bishop of Taurus di abad ke-5 mengatakan ya,
The Lord commanded the body of Mary be taken in a cloud into paradise, where now rejoined to the soul Mary reposes with the chosen ones. Bapak Gereja Santo Germane I mengatakan, Patriark di Konstantinopel mengatakan, thou art the dwelling place of God, exempt from all dissolution into dust. Perjanjian lama, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah, di mana hukum itu ada di dalam ketiga hal tadi. Maka di dalam perut Bunda Maria, Allah itu berinkarnasi untuk hadir ke dunia. Karena tanpa rahim Bunda Maria, karena dia memang yang dipilih oleh Allah, dia tidak datang menjadi daging. Ya, Yohanes Damaskus dari abad ke-7 mengatakan, He who had been pleased to become incarnate of her was pleased to honor her immaculate and undefiled body with incorruption prior to the common and universal resurrection. Banyak, ada sangat banyak. Ya, jadi kalau kamu katakan rujukan mereka itu banyak, ada dari abad ke-5, ada dari abad ke-7, ada dari abad ke-6. Oke, tapi apakah semua mereka itu punya dasar kitab suci tidak? Ya, bukankah mereka yang mengkanonkan kitab suci? Ya, tapi maksudnya gini, kemarin ya. Sekarang saya tanya. Yang lebih tahu kitab suci mereka ini yang mengumpulkan kitab suci atau kita? Lah, oke, gini. Mereka memang mengkanonkan kitab suci. Jangan berpolemik. Yang lebih tahu kitab suci ini, yang lebih tahu zaman dahulu itu kita yang hidup di zaman sekarang, atau mereka yang berbicara ini yang mengkanonkan kitab suci? Sekalipun mereka terdahulu, saya kan tanya apa dasar kitab sucinya mereka sampai mereka menghubungkan tabut yang ada di dalam PL dan Maria yang ada dalam perjanjian baru. Saya kira tidak punya dasar ya. Itu hermeneutika, Pak. Bapak ngerti hermeneutika enggak? Saya sudah berikan alasannya bahwa di dalam kandungan Bunda Maria itu ada sang roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Ya, kemudian ada sabdanya yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dan imam besar yang tertinggi, Ibrani 8 ayat 1. Kan saya udah sebutkan itu hermeneutika. Bapak-bapak gereja. Saya berarti itu bukan harus menjadi keharusan bagi semua orang percaya. Lalu apa yang menjadi keharusannya? Lalu kalau kamu mengatakan itu tidak keharusannya, lalu apa yang menjadi keharusannya? Tidak perlu, itu kan tidak punya dasar. Saya sudah sebutkan dasarnya. Lalu apa dasarnya untuk menyangkali apa yang saya sebutkan bahwa Maria adalah tabut perjanjian? Tidak punya dasar. Apa dasar yang kamu punya? No, kamu melawan saya, maka saya harus balikkan itu sama kamu. Apa yang menjadi dasar untuk menolak pandangan bapak-bapak gereja itu? Ya karena memang tidak tertulis secara eksplisit kayak gini. Maksudnya tidak ada rujukan atau Kalau begitu, kalau kamu tentang tertulis, di mana ayat tertulis tentang Trinitas? Lalu kenapa kamu beriman pada Trinitas? Bukankah Trinitas itu hermeneutika, prinsip? Kenapa kamu percaya kepada frasa itu? Di dalam Alkitab tidak ada Maria adalah tabut perjanjian baru, tapi prinsipnya ada. Di dalam Alkitab tidak ada kata Trinitas, tapi prinsipnya ada. Lalu apa argumentasi yang bisa kamu bawa untuk melawan itu? Kamu tidak punya, karena kamu tidak mengerti tradisi lisan, pengajaran-pengajaran yang tidak masuk dalam kanon. Inilah kadang orang-orang modern ini, mereka tidak merendahkan dirinya dan mereka tak tahu terima kasih kepada bapak-bapak gereja, kepada bapak-bapak apostolik. Meskipun saya bukan Katolik, saya bukan Ortodoks, tapi saya sangat berterima kasih kepada gereja Katolik. Saya berterima kasih kepada Ortodoksia dan juga kepada bapak-bapak gereja yang mereka junjung tinggi dan mereka hormati. Kita Protestan pun harusnya begitu, Pak. Karena tanpa mereka kitab suci kita ini nggak bisa kita pegang. Di mana ayatnya tertulis? Di mana ayatnya tertulis? Imanmu seperti iman abad ke-7 kalau begitu. Ayatnya tertulis di mana? Di mana ayat Alkitab kamu harus pakai dasi? Lalu kenapa kamu pakai dasi?
Di mana ayat Alkitab berkata Trinitas? Lalu kenapa kamu beriman pada Trinitas? Itu hermeneutika. Jadi belajar Alkitab tuh jangan tanggung-tanggung. Biar kamu mengerti nafas Alkitab itu apa. Di dalam Alkitab juga nggak ada dikatakan bahwa Allah itu yang begini, yang begitu. Itu hermeneutika. Karena kenapa Alkitab itu integral. Ini ada karena ini ada karena ini ada karena ini. Diferensiasinya balik lagi. Baca Alkitab tuh begitu. Jangan dipotong-potong. Kalau Anda bertanya seperti itu, kalau Anda berpikir seperti itu, imanmu seperti iman orang abad ke-7. Di mana ayatnya Yesus akulah Tuhan sembahlah aku? Di mana ayatnya Maria adalah tabut perjanjian? Di mana? Kalau gitu saya tanya balik, di mana ayatnya Allah adalah Tritunggal? Nggak ada kan? Tapi nafasnya ada nggak? Ada. Maria adalah tabut perjanjian, tidak ada tertulis secara eksplisit. Tapi nafasnya ada nggak? Ada. Saya sudah kasih tahu. Karena dia mengandung sang roti hidup, Yohanes 6 ayat 35, dia mengandung firman Allah yang hidup, Yohanes 1 ayat 14, dan dia mengandung imam besar yang agung yang maha tinggi, Ibrani 8 ayat 1. Saya tanya sama kamu, kamu punya prinsip apa untuk menentang itu? Kamu nggak punya. Jadi rendahkan dirimu, tunduklah kepada pengajaran-pengajaran yang terdahulu. Lagi pula, kamu akui tidak kamu akui ini, itu tidak menghilangkan keselamatanmu. Tapi setidaknya saya punya reason kenapa saya mau mengatakan hal yang seperti ini. Kamu nggak punya alasan kan untuk menolak itu? Kamu hanya bilang, udah nggak penting. Kalau orang tuamu saja kamu hormati, kenapa orang tuanya Kristus tidak kamu hormati? Jadi jangan terlalu solo-soloan. Pakai hati nuranimu dan dirimu. Hargai bapak-bapak gereja. Tanpa mereka kamu nggak kenal Yesus loh. Saya bilang begitu. Tanpa mereka yang saya sebut tadi, kamu tidak akan kenal Kristus. Jangan songong jadi orang. Kamu menolak itu. Di mana ayatnya kamu merasa sudah paling tough? Saya kasih tahu nggak ya? Saya tanya alasannya kamu tolak, kamu nggak ada. Nah, kita harus nggak menerima itu. Wah, kamu waras atau tidak? Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.